tapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu pada hari ini. Jika sudah Tuhan, kami akan memulai ibadah, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Hati kita supaya kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus.
biarkan firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam Tuhan di setiap hati kami, boleh kami lakukan dan kami kerjakan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Oleh kemurahan Tuhan, kembali lagi kita boleh menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online ini di hari Minggu ini, di minggu yang ketiga. Saya percaya Tuhan baik dalam hidup saudara. Saya percaya pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan kekuatan hanya daripada Tuhan untuk kita tetap menghadapi hari-hari ini, tetap kuat, tetap sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini atau pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, hidup untuk melayani. Sekali lagi, hidup untuk melayani. Kita tahu hidup ini adalah satu perjalanan waktu, dan hidup ini adalah satu hal yang perlu kita gunakan baik-baik. Dan hidup ini perlu kita hati-hati dan perlu kita waspadai, karena kehidupan ini yang kita hadapi ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak ujian. Kalau tanpa Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita bisa menghadapi suatu penurunan rohani, ya, bisa gagal dan bisa mengalami suatu kemunduran rohani. Sebab itu saudara-saudara, di hari-hari ini tetap kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, apalagi kalau kita melihat situasi yang terjadi di hari-hari ini. Tetap ya, kita harus perhatikan baik-baik tentang tanda-tanda zaman yang sudah terjadi hari-hari ini, sesuai dengan Matius pasal 24, bahwa sebelum Yesus akan datang kali yang kedua, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa, tanda-tanda yang terjadi. Sebab itu jangan kita lengah, tetap kita sungguh-sungguh tetap melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudara-saudara, tadi saya katakan hidup untuk melayani Tuhan. Saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, mulai ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di situ judulnya Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Saya akan baca buat saudara. Ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Wah, luar biasa ya. Kita melihat di sini ya, perempuan-perempuan datang melayani akan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, rupanya perempuan-perempuan yang dicatat di dalam Alkitab, di sini dikatakan bahwa mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, ya. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa ada perempuan, kalau disebutkan nama, ada nama di sini Maria Magdalena, ya. Kemudian ada Yohana istri Kuza dan Susana. Nah, kalau dituliskan nama ini, disebutkan nama, berarti nama mereka itu nama yang sudah terkenal. Ya, nama yang terkenal. Ya. 3 nama yang disebut ini, ya, tentunya mereka mempunyai nama, ya. Maria Magdalena, kemudian sekali lagi saya katakan, kemudian Yohana istri Kuza dan Susana, saudara-saudaraku. Jadi di samping perempuan-perempuan meskipun tidak dicatat,
tetapi 3 nama ini yang disebut di dalam Alkitab. Jadi rupanya mereka perempuan ini mempunyai nama yang begitu terkenal di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, saudara-saudaraku. Nah, kalau kita lihat di sini ayat yang pertama, bahwa Yesus, dia pelayanannya itu dia berkeliling dari desa ke kota, dari dusun-dusun untuk apa? Alkitab dengan jelas berkata bahwa dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, Injil itu adalah sesuatu kekuatan di dalam Roma 1 ayat 16. Berarti Injil itu merupakan suatu pengharapan buat mereka. Injil itu merupakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan daripada setiap orang, saudara-saudaraku. Sebab itu, saudara-saudara, tetap kita berpadanan kepada Injil Kristus. Amin, saudaraku. Tetap kita hidup di dalam Injil Kristus. Karena Alkitab berkata, Injil itu berbicara tentang kerajaan Allah. Injil itu adalah Yesus sendiri. Perhatikan di sini, perhatikan bahwa Injil kerajaan Allah, dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Injil itu berbicara suatu berita pengharapan. Injil itu berbicara tentang berita keselamatan kepada orang-orang. Dia melayani tidak memilih-milih tempat. Beberapa waktu yang saya katakan bahwa Yesus dia melayani di dalam berbagai macam anggota masyarakat, ya. Mau orang kaya, orang miskin, orang yang ya tidak punya apa-apa dan lain sebagainya. Karena apa? Pekerjaan Yesus itu adalah dia menyampaikan berita keselamatan kepada setiap orang. Karena apa? Harga satu jiwa itu mahal. Harga satu jiwa itu sangat berharga. Sebab itu dia tidak memandang siapa yang dia layani. Karena apa? Ini menyangkut akan kehidupan daripada kekekalan, saudara-saudaraku. Nah, perhatikan di sini, di samping dia memberitakan Injil, Alkitab berkata ayat yang kedua, dan juga beberapa orang yang telah disembuhkan dari roh jahat, orang jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi kita memperhatikan di sini, ya, rupanya ada beberapa perempuan yang telah disembuhkan. Ya, dikatakan di sini beberapa, berarti bukan saja Maria Magdalena, tetapi ada beberapa, tetapi yang dicatat di dalam Alkitab yaitu Maria Magdalena, dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Berarti kalau berbicara 7 roh jahat itu berarti sudah sangat menderita. 7 roh jahat menguasai daripada Maria Magdalena, ya. Saya tidak tahu apa yang dia alami, ya. Tentunya dia sangat menderita, dia dikuasai. Tidak dicatat di dalam Alkitab berapa lama dia dikuasai oleh roh jahat di dalam kehidupan daripada Maria Magdalena. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus membebaskan dia dari segala belenggu dosa. Tadi dia perhamba oleh iblis, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, maka dia memperhambakan diri kepada Yesus. Ya, kalau kita diperhambakan, kalau saudara diperhambakan oleh dosa, diperhambakan oleh iblis, maka itu yang membuat engkau akan menderita. Ya, benar ya. Tetapi kalau kita memperhambakan diri kepada Yesus, maka kita akan mengalami suatu jaminan, ya, keselamatan hidup yang kekal, saudara-saudara. Sebab itu, saudara-saudara, perhatikan di sini, mari sama-sama hari-hari ini kita mau memperhambakan diri. Tema yang saya sampaikan, hidup untuk melayani. Jadi kita mau melayani siapa? Yang kita layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang sudah menebus saudara dengan darah yang mahal. Kemudian ada lagi yang dicatat di dalam Alkitab, ya, di samping Maria Magdalena, perhatikan, ya, di sini Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Jadi rupanya Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, ya, istri Kusa. Jadi mereka mempunyai peran penting di istana, bendahara di istana Herodes.
Jadi seluruh keuangan daripada istana itu ada diatur oleh bendahara. Jadi rupanya Kusa ini, istri Kusa ini, Yohana, itu mereka orang yang diberkati, orang yang terpandang, ya. Boleh dikatakan orang yang kaya, namanya bendahara Herodes. Ya, saya tidak tahu berapa gajinya ya. Ya, kalau sekarang ya dikaitkan dengan sekarang pegawai istana, ya, bendahara istana, ya luar biasa. Pasti dia orang yang kaya, ya, orang yang kaya. Jadi dia juga diubahkan oleh Tuhan. Dia diubahkan oleh Tuhan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi rupanya Yesus itu adalah sumber segala-galanya. Yesus itu adalah keselamatan. Ya, Yesus itu adalah terang itu. Yesus itu yang membebaskan mereka. Yesus itu memulihkan dalam kehidupan mereka, termasuk saudara dan saya. Perhatikan, di samping juga istri Kusa, ada juga namanya Susana. Susana. Ya, Susana itu tidak dijelaskan apa profesinya. Tapi saya percaya Susana mungkin dia orang pengusaha, orang yang diberkati Tuhan, orang yang ya punya segalanya. Susana. Jadi tadi saya katakan, kalau disebutkan nama berarti nama itu begitu penting, nama itu begitu terkenal, Susana. Dan Alkitab juga berkata yang lain, ya, banyak perempuan yang lain, ya, banyak perempuan. Jadi begitu luar biasa perempuan-perempuan datang melayani Yesus. Nah, kalau saya artikan, alegorikan ya saudara-saudaraku, artinya sebagai perempuan itu berbicara tentang gereja Tuhan hari-hari ini. Gereja hari-hari ini harus melayani Tuhan, harus libatkan Tuhan untuk kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita kembali kepada ayat tadi saudara-saudaraku ya. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka bertemu dengan Yesus, ketika mereka dipulihkan, terutama Maria Magdalena, ada beberapa orang yang dibebaskan dari roh jahat. Perhatikan kalau tadi ayat yang kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang telah dibebaskan, ya, disembuhkan dari roh jahat. Berarti bukan saja Maria Magdalena, tetapi ada juga yang lain telah dibebaskan, tetapi yang dicatat di dalam Alkitab dengan jelas Maria Magdalena. Kalau kita perhatikan, ketika Tuhan Yesus mati, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus dibawa ke jalan Via Dolorosa, ya, Yesus dianiaya, ya, dia dibolak-balik ke sana kemari. Di situ Maria Magdalena terus mengikutinya. Maria Magdalena terus menyaksikannya. Ya, perhatikan, dengan perempuan-perempuan yang lain, di samping juga Maria ibu Yesus, ya, mereka juga peduli. Jadi sampai Yesus sampai menderita, ya, sampai Yesus dalam titik-titik yang sangat menderita, Maria tetap mengikuti akan Tuhan Yesus. Maria tetap melihat keberadaan daripada Yesus. Ya, saudara-saudaraku, beda dengan murid-murid. Ketika murid-muridnya di dalam ketika murid-muridnya melihat Yesus ditangkap, murid-muridnya mulai bersembunyi, ketakutan. Tetapi berbeda dengan Maria Magdalena, saudara-saudaraku. Banyak perempuan-perempuan yang lain, ya saudara-saudara, yang apa? Yang tetap sampai akhir penderitaan Yesus. Ya, perempuan-perempuan ini yang dicatat, ya, mereka tetap melihat akan keberadaan daripada Yesus. Karena apa? Dia bersyukur, dia bersukacita karena tadinya karena dia dibelenggu oleh roh jahat. Ya, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ya, dia memiliki suatu kepastian keselamatan. Dia memiliki suatu sukacita yang besar. Dia memiliki suatu jaminan hidup. Ya, jadi rupanya jaminan hidup itu ada di dalam Kristus. Dan kemudian perhatikan baik-baik. Dan tadi saya katakan, ya, Yohana istri Kusa juga mengalami pemulihan daripada Tuhan, mengalami akan satu kehidupan yang berbeda daripada sebelumnya. Dia mengalami sukacita yang besar. Dia diterangi oleh Yesus, dia diterangi oleh Injil Kristus. Dia diterangi oleh Kristus yang mengasihi dia. Perhatikan, ya, dan juga Susana. Nah, perhatikan, ketika mereka dipulihkan oleh Tuhan,
ketika mereka dipulihkan Tuhan, ketika mereka dibebaskan, ya, ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang mereka lakukan, saudaraku? Bukan sampai di situ, tetapi kita melihat ada dampak untuk mereka mau berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ada dampak, ada sesuatu bukti untuk mereka tetap, untuk tanda mereka cinta Tuhan. Dan Alkitab berkata, ya, di dalam ayat yang ketiga bagian B, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Luar biasa. Amin, saudaraku. Jadi sebagai satu tanda bukti mereka mengasihi Tuhan, ya, yang luar biasa di sini, perempuan-perempuan ini, ya, melayani rombongan itu. Rombongan itu Yesus dan murid-muridnya. Yesus dan murid-muridnya melayani dengan apa? Dengan kekayaan mereka. Saya tidak tahu apa yang mereka beri, tetapi kalau berbicara kekayaan, mereka punya segalanya. Jadi mereka memberi untuk, ya, pelayanan daripada Yesus. Mereka menopang pelayanan Yesus. Meskipun Yesus membuat mujizat, tetapi kita melihat, ya, mereka melayani Yesus, rombongan itu dengan apa? Dengan kekayaan mereka, saudaraku. Jadi salah satu perubahan hidup ketika engkau diberkati, ketika engkau dipulihkan, keterima Yesus, ya, kekayaan saudara untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Apa yang saudara punya, berarti berikan untuk Tuhan. Masih ingat saudara-saudaraku, ketika Sakius diubahkan, ya, dia seorang pemeras, dia seorang yang jahat, seorang yang sangat kasar. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, Alkitab dengan jelas berkata, apa yang kuperas, ya, dia kembalikan beberapa kali lipat, saudara-saudaraku. Dan dia memberi kepada orang miskin. Sudah pasti dia memberi kepada rombongan daripada Yesus itu. Ini tandanya orang-orang yang, ya, cinta Tuhan, ya, orang cinta Tuhan, orang yang pelit, ya, orang yang tidak suka memberi, berarti itu bukan orang cinta Tuhan. Tetapi orang yang cinta Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia memberikan seluruh hidupnya, terutama kekayaannya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Dia memberikan untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Nah, kita melihat bukan saja perempuan Yohana ini, bukan saja Maria Magdalena ini yang dicatat, bukan saja Susana, tetapi semua perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, mereka datang melayani Tuhan dengan harta mereka. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan, kalau saudara punya segalanya, pula punya harta, ya, punya harta. Harta itu, ya, bukan berarti kita kaya, tidak, ya. Apa yang kita punya, ya, kita beri yang terbaik untuk Tuhan, ya. Amin. Karena juga itu menopang pekerjaan Tuhan, ya, menopang pekerjaan Tuhan, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat banyak sekali ada beberapa orang yang digerakkan Tuhan, ya, mereka menyumbangkan beberapa, ya, sebagian dari kekayaan mereka untuk pelayanan misi, di mana di Afrika dan juga di tempat-tempat yang lain, ya. Ada juga yang tidak diketahui, orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan, ya, saudaraku. Dan kita percaya di masa-masa COVID ini banyak orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk apa? Untuk melayani dengan kekayaan mereka. Banyak pengusaha-pengusaha diberkati Tuhan untuk apa? Untuk mereka memberikan kepada orang-orang yang memerlukan ini. Nah, saudara-saudara, saya mau berkata, ya, dengan beberapa hal yang saya mau katakan rahasia, bagaimana kita bisa melayani Tuhan, ya, yang karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena kita sudah dibebaskan, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Bagaimana? Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu Roma 12 ayat yang pertama. Di situ katakan kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, ya. Saya coba kita baca di dalam Roma. Yang pertama, Roma 12 ayat yang sering kita baca, Roma 12 ayat yang pertama, ya, kita
Lihat sini. Perhatikan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana untuk kita mau melayani akan Tuhan, ya? Kita mempersembahkan hidup kita, ya, mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa dan roh, ya. Kita bawa hidup kita untuk apa? Mau dipakai oleh Tuhan. Memberi hidup kita. Memberi hidup kita berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita datang beribadah itu berarti kita sudah mempersembahkan hidup kita. Tentunya bukan mempersembahkan saja hidup, ya, secara tubuh, tetapi Alkitab berkata seluruh keberadaan hidup kita, tubuh, jiwa dan roh, ya, roh kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Ada upah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi mempersembahkan hidup kita. Dan ayat yang kedua, perhatikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi mempersembahkan hidup kita, ya, persembahan yang kudus dan yang berkenan. Kemudian ayat yang kedua, jangan kita serupa dengan dunia. Ya, jangan serupa. Ya, ada orang Kristen hari-hari ini, orang Kristen tapi hanya serupa dengan dunia saja. Ya, di gereja pulang gereja, ya, di rumah lain, di tempat lain, di kantor lain, ya. Saudaraku, jadi jangan kita serupa, tetapi berubahlah pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu adalah pikiran kita diubahkan, ya. Tema kita bulan ini berbicara tentang pikiran Kristus, memiliki pikiran Kristus. Jadi orang yang diubahkan oleh Tuhan, orang yang diubahkan oleh Kristus, berarti dia mempunyai pikiran yang diubahkan. Berarti dia mempunyai pikiran yang diubahkan kita. Pikirannya itu sama seperti, ya, maunya Kristus. Ada amin, saudaraku? Yang kedua, perhatikan bagaimana kita melayani Tuhan. Yang kedua saya pelajari di sini, melayani dengan sukacita, tidak ada paksaan. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, mari kita melayani dengan sukacita. Apapun tugas, ya, apapun tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan, lewat apa? Lewat hamba Tuhan, lewat gembala, ya, kita kerjakan itu dengan sukacita. Jangan membantah, ya, jangan bersungut-sungut, ya. Kenapa? Tugas ini adalah sangat mulia. Apapun yang dipercayakan seorang hamba Tuhan, apapun dipercayakan oleh gembala, ya, gembala sidang, tugas ini di guru sekolah minggu, tugas sebagai bendahara, ya, tugas sebagai majelis, ya, fungsi sebagai, ya, majelis gereja dan lain sebagainya, saudaraku. Tugas sebagai apa? Koordinator musik, ya, tugas sebagai koordinator wanita dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan sukacita. Itu tandanya kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ada amin, saudaraku? Jadi melayani dengan sungguh-sungguh, jangan ada paksaan. Ya, kalau kita lihat di sini 1 Petrus 5 ayat yang kedua, saya sudah catat di sini, meskipun ada berbeda sedikit, dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, saudaraku. Ada satu kata, dengan pengabdian diri. Amin, saudaraku. Pengabdian diri, jangan dengan paksa, ya, tetapi sukarela. Jadi kalau kita melayani Tuhan, memang ditujukan kepada gembala-gembala, ya. Dikatakan di sini, gembalakanlah kawanan domba Allah dengan ada padamu. Gembalakan. Tentunya tugas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, menggembalakan mereka dalam kebutuhan mereka, supaya kebutuhan mereka terpenuhi, ya. Meskipun mereka mempunyai persoalan-persoalan yang berbeda, status sosial yang berbeda, status ekonomi yang berbeda, tetapi Alkitab dengan jelas berkata, gembalakan mereka. Gembalakan, ya. Dijauhkan Tuhan
Jangan sampai saya melayani dengan memilih-milih orang, saudaraku. Ya, memilih-milih orang. Mentang-mentang dia orang ini. Tetapi ini adalah tanggung jawab bahwa melayani dengan sukacita. Melayani dengan sukacita, sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kamu mencari untung, ya. Dijauhkan dari Tuhan. Jangan sampai kita melayani dengan untuk apa? Satu keuntungan. Jangan sampai ada ya rekan-rekan sekerja melayani dengan untung rugi, saudaraku. Kalau pelayanan tidak berkembang, ya ditutup, saudaraku. Wah, ini berbahaya, saudaraku. Ya, apalagi kalau berbicara di mall, ya. Ya. Kalau berbicara di mall itu kan bayarnya mahal tempatnya. Ya, kita jangan melihat ke situ, tetapi melayani dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Ya, haleluya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita harus melayani Tuhan? Alkitab dengan jelas berkata di dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala hasilmu. Yang ketiga yang saya sudah singgung tadi, ketika perempuan-perempuan ini dipulihkan oleh Tuhan, mereka melayani rombongan Yesus itu dengan harta mereka. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala hasilmu, penghasilanmu. Jadi kalau saudara punya harta tidak lihat banyak atau sedikit, tidak. Orang pasti semua punya harta. Tentunya harta itu berbeda-beda. Tetapi kalau engkau gunakan hartamu untuk kemuliaan Tuhan, invest kerajaan surga, ya. Jangan seperti orang kaya di dalam yang tercatat dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas itu. Ya, ketika ya setiap hari dia menghambur-hamburkan hartanya, dia berpesta pora, sedangkan orang miskin Lazarus yang sudah sangat tidak berdaya ingin meminta belas kasihan supaya dia dipenuhi kebutuhannya lewat makanan itu. Tetapi orang kaya ini tidak memperdulikan akan orang miskin ini, Lazarus. Ya, akhirnya Alkitab berkata dua-dua mati. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, kemudian orang kaya dibawa ke alam maut. Ya, jadi tempat yang berbeda, saudaraku. Mereka tidak sadari bahwa hidup ini adalah waktunya. Ya, siapapun saudara, semua ada waktunya. Makanya hidup ini kesempatan untuk kita melayani akan Tuhan. Hidup ini kesempatan untuk kita berbuat sesuatu yang terbaik. Ya, jangan tunda-tunda waktu, saudaraku. Ya, mungkin hari ini sedang saudara dalam masalah, tetap melayani Tuhan. Mungkin hari-hari sedang saudara dalam keadaan tekanan, tetap melayani akan Tuhan. Ada amin, saudaraku? Karena itu yang paling penting dalam hidup saudara. Jadi muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan segala penghasilanmu. Jadi di situ ini berbicara tentang hasil pertama, ya. Kalau hasil pertama itu orang ya kerja pertama kali, dia bawa seluruh harta mereka. Kalau di kampung-kampung ketika ada panen, mereka membawa hasil pertamanya untuk Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat, perhatikan, muliakan Allah. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Melayani Tuhan dengan apa? Dengan talenta. Talenta kita. Sudah tahu talenta, setiap orang punya Tuhan kasih karunia khusus. Talenta-talenta yang ada. Jangan disimpan. Jangan disimpan, jangan dipendam. Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, di situ sekali lagi 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi gunakan talenta itu. Ya, talenta. Kalau engkau pintar ngomong untuk apa? Untuk hal-hal yang baik, untuk menasihati, memberikan yang terbaik kepada orang. Ya. Talenta. Karunia. Ya. Jadi apa? Pasti setiap orang, setiap jemaat Tuhan punya talenta. Ya, mari kita libatkan, mari kita fungsikan. Kita kan adalah tubuh Kristus. Ya, ada kepala itu Yesus. Ya, ada tangan, ada jari, ada mulut, ada mata. Ya,
Tetapi kepala itu Yesus. Ya, untuk apa? Memperlengkapi gereja di akhir zaman ini. Terlebih khususnya lagi kalau di dalam hari-hari ini pelayanan ada 5 jawatan. Ada pelayanan gembala, ya, pelayanan nabi, ya, ada pelayanan penginjilan, gembala dan pengajar. 5 jawatan akan ada dalam kehidupan gereja untuk apa? Untuk memperlengkapi gereja, untuk gereja semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Gereja mengalami kesempurnaan, ya, karena ada 5 jawatan itu, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, di tempat kita ada hamba-hamba Tuhan. Saya melihat, wah, banyak juga. Jadi saya fungsikan mereka, ya. Ada pendeta, saya fungsikan mereka. Saya tidak gila dengan kepemimpinan saya, tidak. Karena apa? Saya butuh orang lain juga. Saya butuh partner, ya. Ada ibu gembala, ada hamba Tuhan, ada majelis, ya. Untuk sama-sama kita bergandengan tangan untuk memperlengkapi gereja Tuhan, ya, saudaraku, memperlengkapi supaya gereja itu semakin hari semakin kokoh, dasar yang semakin kokoh. Jadi melayani Tuhan dengan talenta. Talenta apa yang saudara punya, berikan untuk Tuhan. Amin. Jangan disimpan. Karena apa? Satu saat Tuhan akan tuntut. Karena kamu punya talenta. Yang kelima, yang terakhir, ya, bagaimana kita bisa melayani akan Tuhan? Ini yang paling penting juga. Kita harus menabur untuk Tuhan. Menabur itu salah satu pelayanan. Alkitab berkata di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin, saudaraku. Oh, dahsyat, saudaraku. Jadi yang kelima di sini saya mau katakan bagaimana kita melayani Tuhan. Kita harus menabur. Ya, menabur. Mungkin bukan menabur saja dengan materi. Tapi ada begitu banyak bentuk-bentuk taburan untuk kita berikan kepada Tuhan. Ya, kita menasihati itu sudah menabur. Ya, kita melayani Tuhan itu seperti sudah menabur. Asal dengan apa? Tadi katakan kita dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Amin, saudaraku. Dengan sungguh-sungguh, tidak ada unsur paksaan. Jangan bersungut-sungut. Ya, kalau kita melayani dengan paksaan, dengan sungut-sungut, tidak akan mengalami mujizat, tidak akan mengalami yang namanya berkat. Tetapi kalau kita melayani, apalagi yang kita layani ini bukan manusia, tetapi yang kita layani ini adalah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin, saudaraku. Wah, luar biasa. Nah, inilah 5 rahasia yang saya katakan kepada saudara. Bagaimana kita melayani. Saya simpulkan, mempersembahkan tubuh. Yang kedua, melayani dengan sukacita. Ya, yang ketiga, melayani dengan hartamu. Yang keempat, melayani Tuhan dengan talentamu. Yang kelima, mari kita menabur. Ya, menabur. Menabur hal-hal yang rohani. Menabur hal-hal yang menyangkut kekekalan. Ya, jangan menabur daging. Ya, kalau kita menabur kedagingan, kita akan menuai malapetaka, saudaraku. Kita akan menuai penderitaan. Tetapi kalau menabur hal-hal yang rohani, kita akan melihat Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, saya percaya orang-orang yang mau melayani sungguh-sungguh, orang-orang yang mau melibatkan diri kepada Tuhan, orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, seperti perempuan-perempuan yang dicatat dalam Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-8 tadi, bahwa mereka mengikuti Tuhan dengan apa? Melayani Tuhan dengan harta mereka. Saya percaya bukan saja harta mereka, tetapi seluruh keberadaan hidup mereka, mereka curahkan semua untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, saya tekankan kepada jemaat Tuhan, di mana saja saudara berada, tetap untuk kita melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu luar biasa. Ya, kita melayani Tuhan itu bukan melayani seperti yang melayani yang di dunia. Tidak. Jauh lebih besar. Karena ini menyangkut akan kekekalan, menyangkut tentang upah yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Sebab itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan. Karena apa? Melayani Tuhan itu yang paling indah. Haleluya. Segala puji syukur hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya kita panjatkan kepada
Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa nanti sebentar sore kembali lagi kita akan beribadah di gereja. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, ya, dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Nama Tuhan, nama yang ajaib. Nama Tuhan, nama yang sanggup mengadakan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup untuk melayani Tuhan. Karena apa? Kesempatan itu tidak akan terulang kalau kita tidak sungguh-sungguh. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam segala perkara. Kami percaya segala sesuatu kalau kami lakukan dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu kalau kami lakukan dengan sukacita melayani Tuhan, seperti perempuan-perempuan yang berjumpa dengan Yesus. Ya, Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat, kemudian Yohana, ya, Susana, Tuhan tolong kami semua Tuhan, supaya kami seperti perempuan-perempuan ini, untuk kami tetap melayani gereja akhir zaman ini, tetap kami melayani dengan sungguh-sungguh, karena kami percaya ada upah yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan di mana saja berada, terutama jemaat GPD Immanuel. Apapun yang mereka hadapi, mereka tetap sungguh-sungguh melibatkan diri untuk mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka mungkin mereka ada yang lain hadapi masalah-masalah. Ya Tuhan, tolong Tuhan, berikan jalan keluar. Mungkin ada yang sedang dalam kekurangan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan tolong Tuhan. Mungkin ada yang terikat dengan dosa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya mereka dipulihkan, mereka datang kepada Yesus sebagai sumber itu. Tuhan Yesus tolong kami, sebentar kami akan beribadah di gereja. Tuhan tolong supaya jemaat Tuhan, mereka tetap setia untuk melayani beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, negara kami yang kami cintai, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh para menteri, kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Tuhan tolong sampai kepada RW dan RT, Tuhan tolong semua supaya mereka dapat menjalankan era pemerintahan ini sesuai dengan kehendak dan rencana pemerintah Kota Surabaya di mana kami tinggal, karena kesejahteraan kota juga ada kesejahteraan kami semua Tuhan. Terima kasih, di mana kami tinggal kami tetap berdoa supaya kota ini kota yang diberkati, kota yang disertai Tuhan, dan kejahatan-kejahatan tidak akan ada di dalam kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih aparat negara juga Tuhan tolong, TNI, Polri, supaya mereka dapat menjaga keamanan negara kami ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan rahmat, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus.